Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Warawa at-Tabrani bi isnadihi. At-Tabrani yaitu Al-Hafidh Al-Imam Sulaiman bin Ahmad, penulis 3 Mu'jam, meriwayatkan dengan sanadnya sampai sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu annahu kana fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin, bahwasanya ada orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengganggu orang-orang yang beriman. Faqala ba'duhum, sebagian orang-orang yang beriman berkata, Qumu bina nastaghithu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Bangkitlah bersama kami untuk meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang munafik ini. Orang munafik ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya para munafik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yustaghathu bi, bahwasanya permintaan bantuan itu tidak ditujukan kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai lafaz ini dipakai terhadapnya sebagai bentuk adab kepada Allah azza wa jalla. Wa innama yustaghathu billah, permohonan tolong itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Ketika Islam kuat, ada segolongan dari orang-orang kafir yang masuk ke dalam Islam secara lahiriah, tetapi batinnya tetap dalam kekafiran. Mereka disebut orang-orang munafik. Timbul dari mereka perkataan dan perbuatan yang menyempitkan dada orang-orang muslim. Termasuk hal itu apa yang terjadi dari Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga sebagian sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan gangguannya dan melarangnya. Nabi bisa melakukan hal itu, tetapi dikarenakan bentuk permintaan tolong padanya terdapat perbuatan yang tidak beradab kepada Allah azza wa jalla dan tidak seharusnya diucapkan, Nabi mengingkarinya untuk mengajarkan kepada para sahabat beradab kepada Allah dan untuk menutup celah perbuatan syirik
serta untuk menjaga tauhid. Keterkaitan hadis ini dengan babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'uwa ghairah, bahwa pada hadis ini terdapat pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan meminta pertolongan kepada selain Allah. Faedah-faedah yang dipetik dari hadis bahwasanya permintaan tolong itu tidak ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi selainnya. Arahan untuk menggunakan perkataan yang baik dan arahan untuk menjaga tauhid, menutup sarana yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Disyariatkan bersabar menghadapi gangguan karena Allah. Celaan terhadap kemunafikan. Diharamkan mengganggu orang-orang yang beriman, karena itu perbuatan orang-orang munafik. Asy-syarah, penjelasan. At-Tabrani wal Imamul Hafidh Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhmi At-Tabrani. At-Tabrani adalah al-Imam al-Hafidh Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhmi At-Tabrani, sahibul ma'ajim ats-tsalatsati wa ghairiha, penulis 3 mu'jam dan selainnya. Rawa 'anin Nasa'i wa Ishaq bin Ibrahim ad-Dabri wa khalqun katsir. Meriwayatkan hadis dari An-Nasa'i, Ishaq bin Ibrahim ad-Dabri dan selainnya banyak. Mata sanata sittina wa 300, meninggal pada tahun 360 Hijriah. Rawa hadzal hadis, dia yang meriwayatkan hadis ini, an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin As-Samit, semoga Allah meridainya. Qauluhu, perkataannya, annahu kana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin, bahwasanya ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang munafik yang mengganggu orang-orang yang beriman. Penulis mengatakan rahimahullah, lam aqif ala ismi hadzal munafiq, aku belum mengetahui nama orang munafik ini. Qultu, saya katakan, huwa Abdullah bin Ubay, dia adalah Abdullah bin Ubay, kama sarraha bihi Ibnu Abi Hatim fi riwayatih, sebagaimana itu ditegaskan oleh Ibnu Abi Hatim di periwayatannya. Qauluhu, perkataannya, faqala ba'dhum, sebagian mereka berkata, ay as-sahabah radhiyallahu anhum, yaitu sahabat radhiyallahu anhum, huwa Abu Bakrin radhiyallahu anhu, dia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qauluhu, perkataannya, qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq, berdirilah bersama kami untuk meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqdiru ala kaffi adah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menghentikan gangguannya. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghathu bi, bahwasanya permintaan tolong itu tidak ditujukan kepadaku. Wa innama yustaghathu billah, permintaan tolong itu hanya ditunjukkan kepada Allah. Fihi, padanya terdapat faedah, an-nassu ala annahu la yustaghathu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wala man dunah, bahwasanya terdapat penyebutan bahwasanya permintaan tolong itu tidak ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak kepada selainnya. Kariha sallallahu alaihi wasallam an yusta'mala hadzal lafdhu fi haqqih,
Nabi SAW tidak menyukai perkataan ini digunakan untuknya. Wa in kana fi ma yaqdiru alaihi fi hayatih, walaupun itu terkait perbuatan yang bisa beliau lakukan di masa hidup beliau. Himayatan li jinabit tauhid, untuk menjaga tauhid, wasaddan li dhara'i'is syirik, untuk menutup celah perbuatan syirik, wa adaban wa tawadhu'an li rabbih, untuk beradab dan bertawaduk kepada Rabbnya, wa tahdhiran lil ummati min wasail syirki fil aqwali wal af'al, dan untuk memperingatkan umat dari sarana perbuatan syirik, baik itu perkataan maupun perbuatan. Fa idza kana hadza fi ma yaqdiru alaihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, apabila ini terkait perbuatan yang bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup, fakaifa yajuzu an yustaghatha bihi ba'da wafatih, lalu bagaimana boleh permintaan tolong ditujukan kepadanya setelah kematiannya? Wa yutlabu minhu umurun la yaqdiru 'alaiha illa Allah, diminta kepada Nabi perkara-perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kama jara 'ala alsinati katsirin minasy syu'ara'i kal Busiri wal Bur'i wa ghairihim min al-istighatsati biman la yamliku li nafsihi darran wala naf'a, sebagaimana terjadi pada lisan kebanyakan para penyair seperti Busiri dan Bur'i serta selain mereka, yaitu meminta pertolongan kepada yang tidak memiliki untuk dirinya mara bahaya dan suatu kemanfaatan. Wala mautan wala hayatan wala nusyura, tidak bisa mematikan, menghidupkan dan membangkitkan. Wa yu'riduna 'anil istighatsati birabbil 'azimil qadiri 'ala kulli syai', dan berpaling dari meminta pertolongan kepada Rabb yang Maha Agung, yang Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Alladzi lahul khalqu wal amru wahdah, yang mana penciptaan dan urusan itu hanya miliknya. Walahul mulku wahdah, kekuasaan itu hanya miliknya. La ilaha ghairuh, tidak ada yang diibadai dengan benar selainnya. Wala rabba siwa, tidak ada Rabb selainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah, katakan aku tidak memiliki untuk diriku suatu kemanfaatan pun dan suatu mara bahaya pun kecuali apa yang dikehendaki Allah. Surat Al-A'raf 188. Fi mawadhi'a minal Qur'an, di beberapa ayat dari Al-Quran. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada, katakan sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian suatu mara bahaya dan tidak memiliki petunjuk untuk kalian. Surat Al-Jin ayat 21. Fa'a'rada haula'i 'anil Qur'an, mereka berpaling dari Al-Quran. Wa'taqadu naqida ma dalat 'alaihi hadhihi al-ayatul muhkamat, mereka meyakini apa yang berlawanan dengan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang muhkam ini. وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير, kesesatan mereka itu diikuti oleh orang banyak. فاعتقدوا الشرك بالله دينا, mereka meyakini perbuatan menyekutukan Allah itu sebagai agama. Wal huda dalalan, mereka meyakini petunjuk itu sebagai kesesatan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita hanya milik Allah dan kita hanya kembali kepadanya. Fama a'zamaha min musibatin 'ammat bihal balwa, alangkah besarnya musibah yang merata di mana-mana. Fa'anadu ahlat tauhid, mereka menentang ahli tauhid. Wabadda'u ahlat tajrid, mereka mentabdi' orang yang memurnikan peribadahan hanya untuk Allah.
Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah meminta pertolongan. Qala al-musannifu rahimahullahu, penulis kitab Tauhid rahimahullah berkata, fihi masail, pada bab ini terdapat masalah-masalah. Al-ula, pertama, anna 'atfad du'ai 'ala al-istighatsati min 'atfil 'ammi 'ala al-khass, bahwa penyebutan doa setelah meminta pertolongan termasuk menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Ats-tsaniyah, yang kedua, tafsiru qawlihi, penafsiran firman Allah Ta'ala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Janganlah berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu dan sesuatu yang tidak membahayakanmu. Ats-tsalitsah, yang ketiga, anna hadza huwa syirkul akbar, bahwa ini termasuk perbuatan syirik besar, bahwa berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar. Ar-rabi'ah, keempat, anna aslahan nasi law yaf'aluhu irda'an li ghairihi sara minadh dhalimin, bahwa orang yang paling saleh sekalipun kalau melakukan perbuatan ini untuk membuat orang lain ridha, maka dia termasuk para pelaku kezaliman. Al-khamisah, yang kelima, tafsirul ayatil lati ba'daha, menafsirkan ayat yang setelahnya. As-sadisah, yang keenam, kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufra, itu tidak bermanfaat di dunia disertai itu adalah perbuatan kekafiran. As-sabi'ah, yang ketujuh, tafsirul ayatis tsalitsah, mentafsirkan ayat yang ketiga. As-tsaminah, yang kedelapan, anna talabar rizqi la yanbaghi illa minallah, bahwa meminta rezeki tidak seharusnya dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Kama annal jannata la tutlabu illa min, seperti halnya bahwa surga tidak diminta kecuali darinya. At-tasi'ah, yang kesembilan, tafsirul ayatir rabi'ah, mentafsirkan ayat yang keempat. Al-ashurah, yang ke-10, annahu la adalla mimman da'a ghairallah, bahwasanya tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Al-hadiyata asyarah, 11, annahu ghafilun an du'a idda'i la yadri anhu, bahwa yang didoai selain Allah tidak menyadari doa orang yang berdoa kepadanya dan tidak mengetahuinya. Ats-tsaniyata asyarah, 12, anna tilka ad-da'wati sababun li bughdil mad'uwi lid-da'i wa adawatihi lah, bahwa doa itu menjadi sebab bencinya orang yang didoai terhadap orang yang berdoa dan permusuhannya terhadapnya. Ats-tsalitsata asyarah, 13, tasmiyatu tilka ad-da'wati ibadatan lil mad'u, penamaan doa itu ibadah kepada yang didoai. Ar-rabi'ata asyarah, 14, kufrul mad'uwi bitilkal ibadah, pengingkaran orang yang didoai atau sesuatu yang didoai akan peribadahan itu, yaitu berdoa. Al-khamisata asyarah, 15, anna hadhil umura sababu kaunihi adallan nas, bahwa perkara-perkara ini sebab seseorang menjadi manusia yang paling sesat. As-sadisata asyarah, 16, tafsirul ayatul khamisah, mentafsirkan ayat yang kelima. As-sabi'ata asyarah, ke-17, al-amrul ajib, perkara yang sangat aneh. Wa huwa iqraru abadatil awthani bi annahu la yujibul muttarra illa Allah wa li ajli hadha yad'unahu fi syada'idi mukhlishina lahuddin. Perkara yang sangat aneh ini adalah pengakuan para penyembah berhala bahwasanya tidak ada yang mengabulkan permohonan orang yang terkena musibah kecuali Allah. Oleh karena inilah mereka berdoa kepada Allah ketika mengalami perkara-perkara yang susah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya.
Tetapi ketika tidak mengalami perkara susah, mereka berdoa kepada selain Allah. Yang lebih parah lagi, pada zaman ini terjadi tidak membedakan, tidak ada bedanya, baik susah maupun lapang, tetap berdoa kepada selain Allah. Ats-tsaminata asyarah, ke-18, himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhidi wa ta'addubu ma'allah. Penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap batas-batas tauhid dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.